Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cici Tarot. Salam kenal juga buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih sahabatku. Di sini Cici Tarot makin berkembang juga dukungan kalian ya. Terima kasih. Dari pagi, siang, malam Cici temani kalian ya. Dan saya akan berupaya terus bersemangat untuk menemani kalian. Oke, hari ini yuk kita sama-sama intip yuk energi dia. Siapa yang kepingin mengintip silakan merapat ya. Bagaimana kondisi energi dia sekarang? Bagaimana isi hatinya terhadap kamu atau perasaannya terhadap kamu sekarang ya? Kira-kira bagaimana ya perasaan dia sekarang ini terhadap kamu? Oke ya. Bagaimana isi hatinya dia, orang yang sedang ghosting kamu, orang yang sudah menceraikan kamu, orang yang tidak peduli dengan kamu, dan orang yang benar-benar sudah cuek bebek ya sama kamu. Kira-kira apa ya? Atau mungkin dia selalu bikin kesalahan terus-menerus ya. Mungkin dia melakukan kesalahan dengan mengulang terus. Kesalahan dia sudah dimaafkan, dia mengulangi lagi, dimaafkan, mengulangi lagi. Kira-kira hatinya gimana ya sekarang ini? Oke, kita buka kartunya. Keadaan dia di sana sekarang ini banyak melamun ya, banyak melamunkan kamu ya di sini. Banyak melamun karena apa? Dia banyak melamun karena sudah berpisah dengan kamu. Ada sebagian kalau ada masalah ya berarti dia ini lebih banyak melamun. Kalau dia di sana masih ada komunikasi dengan kamu, masih ada kontak dengan kamu, di sini kalau kamu ada masalah sekarang lebih banyak melamun. Bagi kamu yang betul-betul sudah cerai atau memang betul-betul sudah kamu di ghosting, tidak ada komunikasi sama sekali, dia pun sama, dia melamun ya di sini. Oke. Dia seperti ada perasaan kebingungan ya di saat sekarang ini. Dia banyak melamunkan kamu, bingung karena hari-harinya seperti ada perasaan apa ya, galau gitu ya, galau ya. Pikiran galau, lagi sudah ini ya, masalah keuangannya juga kantong bolong. Jadi ada sebagian mungkin dia ini menggantungkan ekonomi terhadap kamu. Kalau kamu suami istri berarti dia ini menggantungkan ekonomi terhadap kamu. Mungkin kamu tulang punggung, walaupun kamu mungkin seorang istri bisa saja tulang punggung, atau kamu laki-laki seorang yang tulang punggung keluarga. Jadi dia betul-betul memang banyak menggantungkan kamu. Kalaupun ada satu dua yang memang bekerja, mungkin istri atau suami bekerja, tapi lebih arah ekonomi dan lain-lain, kebutuhan dan lain-lain bagi suami istri itu kamu yang berperan gitu ya. Kamu betul-betul sebagai tulang punggung, baik istri maupun suami tergantung kalian ya. Sesuaikan dengan kondisi kalian. Yang jelas dia bingung ya. Di saat ada masalah dengan kamu tuh sebetulnya dia banyak menyesal. Dia banyak menyesal, meratapi. Aduh, aku takut, kenapa sih kok aku selalu petualang. Nah, sebetulnya di dalam hati itu ada seperti itu ya. Di saat sudah ketahuan, nah gitu ya. Di saat itu sudah ketahuan kalau benar-benar dia mendua hati, atau kalau memang betul-betul sudah bercerai ya, ada perasaan kerinduan, kebersamaan, dia merasa meratapi, menyesal. Sepertinya kalaupun kamu dengan orang lain, dia itu seperti ada perasaan menyesal gitu ya, terutama kamu yang ekonominya bagus ya. Di sini dia menyesal banget ya dengan berpisah dengan kamu itu. Rasanya apa ya, pekerjaan dia juga tidak bisa menjanjikan banget ya untuk kelangsungan kedepannya gitu ya. Jadi
kalau dengan kamu itu kamu selalu support, sehingga dia itu tidak akan khawatir dengan masalah finansialnya. Nah, saat berpisah dengan kamu sekarang ini ya, mungkin ekonominya tidak akan bagus menurut dia ya. Ini menurut dia ya. Jadi dia ini berpikiran kalau tidak dengan kamu itu nilai ekonominya tidak stabil gitu ya. Kalaupun dia berjuang sendiri tanpa kamu itu dia tidak yakin bisa bahagia, bisa sukses. Kemudian dia tidak yakin dia ini bisa mengatasi ekonomi. Ya mungkin kemarin-kemarin kamu tidak diperhatikan ya, mungkin dipikir sepele ya, alah nanti kita kerja kok, kita juga bisa. Nah seperti itu, dia punya insting seperti itu, tapi setelah dijalani ternyata susah juga ya. Nah itu ya, bekerja harus butuh proses. Kemudian kalaupun dia kepingin sukses besar juga butuh proses. Nah di saat sama kamu, dia tidak mikir proses. Yang ada mana uangnya, mana duitnya, mana supportnya gitu ya. Kalau berupa materi ya mana duitnya gitu. Yang dia tahu uang dan uang gitu ya. Nah sementara dia dulu tidak pernah ini menghargai itu. Nah yang ada kamu support. Nah sekarang ini di saat ada masalah kamu, yang dia takutkan adalah dia tidak dapat support lagi dari kamu, baik finansial maupun support semangat gitu ya. Karena kamu tahu banget gitu bagaimana caranya membuat semangat seseorang, bagaimana caranya membuat orang itu nyaman. Kamu itu jagonya gitu ya menurut dia, tapi karena dia sembunyi-sembunyi, kemudian setelah ketahuan, nah akhirnya dia sendiri yang kebingungan ya. Sementara kamu berupaya sudah terbaik, tapi yang didapatkan kamu malah tidak baik karena dia sudah mengkhianati kepercayaan kamu. Nah seperti itu, sehingga pikirannya kondisinya ruwet gitu ya, ruwet, kecewa dengan keadaan. Kenapa harus ini ya ketahuan, kenapa harus aku lakukan begini. Nah kalau jiwa petualang ya memang kemarin-kemarin dia tidak mikir, setelah ketahuan baru dia menyesal, merengek-rengek, menangis-menangis, minta diampuni. Nah begitu ya. Oke, dan dia sekarang ini bingung, ruwet gitu ya. Terutama kalau kalian ini yang ada yang gugat cerai gitu ya. Ya sudahlah, kalau lu ndak bisa, maksudnya kalau lu ini nggak mau tobat juga, ya sudahlah. Nah gitu, lebih baik diakhiri. Ada sebagian kalian yang pingin gugat cerai karena sudah mungkin nggak kuat kali ya. Nah seperti itu. Nah sekarang dia gantian yang bingung. Ada yang nangis-nangis, merengek-rengek, ada yang dia ini minta dimaafkan, ada yang egonya sangat tinggi, malah dia pergi, kemudian dengan kepergian itu tidak menambah dia baik, tapi malah memperburuk keadaan dia sendiri ya. Seperti itu, banyak kendala, rezeki seret, kendala masalah kesehatan. Nah seperti itu, karena dia sudah pergi tanpa pesan. Nah seperti itu, dia yang pergi tanpa pesan, ini tiba-tiba kemudian dia menikah dengan orang lain, ghosting kamu. Nah begitu, tanpa klarifikasi tiba-tiba dia menikah, keluarganya juga mendukung. Nah ini akhirnya kan sudah menyakiti kamu yang berjuang, orang lain yang menikmati. Nah ini juga berdampak kepada karma. Karma dia apa? Ya di faktor kesehatan, dan ini tadi faktor kesehatan dan juga finansial gitu ya. Jadi finansialnya dia akan tadi ya mungkin harus berjuang ekstra karena harus menebus karma tadi. Nah seperti itu ya, karena ada orang yang terluka di balik semua itu gitu ya. Oke, bagaimana sih hatinya dia, isi hatinya dia sekarang ini? Dia banyak sedih sekarang. Ini yang terlanjur menikah juga ruwet sekarang ya, pengeluaran banyak, kebutuhan ini itu, dia harus pontang-panting kerja sendiri, sampai bahkan mungkin ada sebagian yang harus meninggalkan pasangannya, kemudian di tempat lain bekerja, jadi tidak satu tempat, mungkin tempat lain atau LDR, seperti itu demi bagaimana bisa bagi yang sudah menikah ya,
Di sini demi untuk mencukupi kebutuhannya, dia pontang-panting harus mencukupi keluarga, tapi karena dia sudah banyak menyakiti, ya otomatis dia harus menebus karma. Sebelum karma itu dijalani, ya otomatis berdampak kepada kesehatan dan juga kepada rezeki. Nah itu ya. Jadi inilah kondisi dia di sana, isi hatinya bahwa dia banyak ruwet ya, banyak ruwet ya. Ada yang LDR nih, LDR, halo temanku yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Ini ya, kalian yang LDR yang mengalami kondisi pasangan kamu yang tidak setia, atau kamu yang memang ini ya tidak LDR tapi kondisi pasangan kamu yang seperti ini. Barangkali dari readingan ini energi pasangan kamu, sabar ya. Apapun ujian yang kamu hadapi, percaya deh, semua ini sudah kehendak Tuhan ya. Jadi setiap manusia hanya bisa menjalani dan ikhtiar ya. Jadi kamu gak usah galau berlebihan. Tetap semangat, berdoa kepada Tuhan. Yakin deh kalau kamu itu sabar, ikhlas, mau memaafkan. Dengan memaafkan itu rezeki itu semakin luar biasa ya. Jadi jangan khawatir, pasti kamu tidak akan kekurangan, karena orang sabar, ikhlas dan ikhlas memaafkan seseorang itu adalah pancaran jiwa yang betul-betul ini ya, baik ya dan jujur. Jadi sehingga semuanya pasti akan dibalas Tuhan dengan kebaikan pula. Jadi tetap semangat dan hilangkan rasa galau-galau yang tidak penting ya. Lebih fokus kepada karir keuangan kamu aja. Biar apa? Biar kamu sukses ya sayang. Oke. Sekarang yuk saya shuffle kartunya untuk readingan ini. Kira-kira siapa yang ada di dalam readingan ini ya. Oke ya, tetap semangat ya. Ada H, ada C, ada O, ada V, ada G, ada K, ada G, ada R, ada T, ada ini ya, ada U, ada V, ada P, ada B, ada X ya, kemudian ada E, kemudian ada D. Oke. Ada D lagi. Oke, ada I. Ada Z, ada C. Ada R. Ada A, ada W, ada N, ada T, ada U. U ya ini ya, U ya. Nah, tuh ya. Ada F ya, kelihatan nggak ya? Oke, ada H lagi, ada double berarti H kuat. Siapa tahu kamu berdileng dengan H ya, punya nama H ya. M ya, M. Oke, M kuat juga. Oke. Oke, di sini ada V. Oke, V. Nggak kelihatan ya? Oke. Dan juga di sini ada A ya, A. Oke, ada A ya. Oke. Oke sahabatku, inilah readingan hari ini, semoga bisa membantu pencerahan. Inilah hati dia sekarang ini. Barangkali kamu mempunyai dan mengalami hal demikian. Semoga resonate, yang baik-baiknya saja, yang tidak baik buat antisipasi. Tetap semangat. Apabila teman-teman butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kamu hubungi. Terima kasih dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Sukses buat kalian semua. Bye-bye.